Pertama, sesuatu yang harus kita patuhi dan dijalankan disebut A. Kewajiban, B. Sanksi, C. Hemat, D. Hak. Maka jawaban yang tepat adalah A. Kewajiban. Pertanyaan kedua, pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban adalah A. Kewajiban lebih utama dari hak, B. Hak lebih penting dari kewajiban, C. Hak dan kewajiban harus seimbang, D. Kewajiban dan hak tidak penting. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Hak dan kewajiban harus seimbang. Pertanyaan ketiga, yang merupakan contoh dari hak adalah A. Memanen tomat di kebun kita, B. Menjaga kebersihan lingkungan, C. Rajin belajar, dan D. Menghemat air. Maka jawaban yang benar adalah A. Memanen tomat di kebun kita. Pertanyaan selanjutnya, menjaga kelestarian sumber energi merupakan kewajiban dari A. Pemerintah, B. Kepala negara, C. Semua warga, D. Menghemat air. Jawaban yang benar adalah C. Semua warga. Pertanyaan berikutnya, memanfaatkan energi merupakan titik-titik setiap warga negara. A. Tuntutan, B. Tanggung jawab, C. Kewajiban, D. Hak. Maka jawaban yang tepat adalah hak setiap warga negara. Pertanyaan selanjutnya, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam satu bacaan dapat disajikan dalam bentuk A. Kalimat utama, B. Teks cerita, C. Peta pikiran, D. Rangkuman. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Peta pikiran. Pertanyaan selanjutnya, pada setiap paragraf terdapat titik-titik gagasan pokok A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah A. 1. Gagasan pokok. Pertanyaan selanjutnya, ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat atau ide pokok bacaan disebut A. Gagasan pokok, B. Rangkuman, C. Judul, D. Topik. Maka jawaban yang tepat adalah A. Gagasan pokok. Pertanyaan selanjutnya, gagasan pokok suatu paragraf terdapat dalam A. Tokoh cerita, B. Kalimat penjelas, C. Kalimat utama, D. Gagasan pendukung. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Kalimat utama. Pertanyaan selanjutnya, paragraf yang gagasan ide utamanya berada di awal atau baris pertama dari sebuah paragraf disebut A. Deduktif, B. Induktif, C. Campuran, D. Deduktif induktif. Jawaban yang tepat adalah A. Deduktif. Pertanyaan selanjutnya, peta pikiran merupakan suatu cara penyajian informasi dalam bentuk A. Berita, B. Diagram, C. Rangkuman, D. Gambar. Maka jawaban yang tepat adalah B. Diagram. Soal selanjutnya, energi yang dimanfaatkan dari matahari adalah A. Panas dan cahaya, B. Gerak dan listrik, C. Cahaya dan angin, D. Panas dan air. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Panas dan cahaya. Pertanyaan selanjutnya, perubahan energi yang terjadi pada kipas angin yaitu A. Energi gerak menjadi energi cahaya, B. Energi listrik menjadi energi panas, C. Energi listrik menjadi energi gerak, D. Energi gerak menjadi energi listrik. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Energi listrik menjadi energi gerak. Pertanyaan selanjutnya, bahan bakar bio adalah bahan bakar yang berasal dari A. Tumbuhan atau hewan, B. Panas bumi, C. Panas matahari, D. Gelombang laut. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tumbuhan atau hewan. Pertanyaan selanjutnya, sumber energi terbesar bagi kehidupan di bumi adalah A. Air, B. Angin, C. Matahari, D. Cahaya. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Matahari. Pertanyaan selanjutnya,
Kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia disebut A. Sumber alam, B. Sumber daya alam, C. Potensi alam, D. Bahan tambang. Maka jawaban yang tepat adalah B. Sumber daya alam. Pertanyaan selanjutnya, bahan bakar yang dihasilkan dari fosil tanaman dan hewan yang terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun adalah A. Minyak bumi, B. Biogas, C. Bensin, D. Biodiesel. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Minyak bumi. Pertanyaan selanjutnya, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Batu bara, B. Minyak bumi, C. Gas alam, D. Air. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Air. Pertanyaan selanjutnya, pemanfaatan energi matahari diantaranya digunakan untuk A. Memutar turbin, B. Menggerakkan kincir, C. Menjemur hasil panen, D. Menyalakan kompor. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Menjemur hasil panen. Pertanyaan selanjutnya, bunyi yang beraturan disebut A. Ritme, B. Gema, C. Nada, D. Tempo. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Nada. Pertanyaan selanjutnya, cepat lambatnya lagu ketika dinyanyikan disebut A. Irama, B. Birama, C. Nada, D. Tempo. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Tempo. Pertanyaan selanjutnya, kita mengenal A dan T dalam tanda tempo yang berarti A cepat, B sedang, C lambat, D biasa. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Sedang. Pertanyaan selanjutnya, lagu Bintang Kecil ciptaan Darjono dinyanyikan dengan tempo A. Andante, B. Presto, C. Vives, D. Moderato. Maka jawaban yang benar adalah A. Andante. Pertanyaan selanjutnya, saat bernyanyi kita perlu memperhatikan tempo lagu dan A. Tinggi rendah nada, B. Judul lagu, C. Pencipta lagu, D. Suasana panggung. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Tinggi rendah nada. Pertanyaan terakhir, pengulangan bunyi menurut pola tertentu dalam sebuah lagu dinamakan A. Melodi, B. Irama, C. Pola irama, D. Tanggal. Maka jawaban yang paling tepat adalah B.